Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Ketemu lagi dengan Ibu Sarah di sini untuk belajar fisika bersama. Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Sebuah ambulans melaju sambil membunyikan sirine. Ketika kita ada di pinggir jalan, maka kita akan mendengar bunyi ambulans akan menguat saat mendekat dan bunyi ambulans akan melemah saat menjauh. Ya, perbedaan bunyi ini ternyata kita pelajari di fisika loh, yang bernama efek Doppler. Nah, bagaimana konsepnya? Yuk kita pelajari lebih dalam. Let's check it out. Adapun materi dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah ini dia. Kalian tahu tidak, efek Doppler itu membicarakan mengenai frekuensi sumber bunyi yang didengar oleh pendengar yang bergerak ataupun sumber bunyinya yang bergerak. Nah, tinggi rendahnya bunyi berhubungan dengan frekuensi gelombang bunyi yang masuk ke telinga manusia. Jadi, apabila sumber bunyi dan pendengar bergerak relatif sama, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar akan berbeda dengan frekuensi sumber bunyi. Peristiwa inilah yang disebut dengan efek Doppler. Ada beberapa ketentuan yang bisa kita pelajari di dalam efek Doppler. Yang pertama, jika sumber bunyi diam dan pendengar juga diam, maka frekuensi sumber bunyi akan sama dengan frekuensi pendengar. Dan yang kedua adalah jika sumber bunyinya diam dan pendengarnya mendekati sumber bunyi, maka frekuensi pendengar akan lebih besar dari frekuensi sumber bunyi. Yang ketiga, jika sumber bunyinya diam, sementara pendengarnya menjauhi sumber bunyi, maka frekuensi pendengar lebih kecil dari frekuensi sumber bunyi. Yang keempat, jika pendengarnya diam dan sumber bunyinya mendekati pendengar, maka frekuensi pendengar lebih besar dari frekuensi sumber bunyi. Dan yang kelima, jika pendengarnya diam dan sumber bunyinya menjauhi pendengar, maka frekuensi pendengar lebih kecil dari frekuensi sumber bunyi. Nah, itulah ketentuan di dalam efek Doppler. Untuk memahami konsep efek Doppler ini, kita akan ilustrasikan pada suatu gambar di mana kata paduan suara kita gunakan dengan P untuk pendengar dan S untuk sumber bunyi. Letakkan huruf P di kiri dan huruf S di kanan. Untuk mempermudahnya, ingat, jangan tertukar ya. Ini hanya untuk mempermudah konsepnya saja. Kemudian, setiap pergerakan menuju sumbu X positif, maka juga bernilai positif. Dan setiap pergerakan menuju sumbu X negatif juga bernilai negatif. Seumpama, jika pendengarnya mendekati sumber, maka P menuju X positif, maka P-nya juga positif. Nilai positif ini berlaku untuk kecepatan baik itu pendengar maupun sumbernya. Begitupun sebaliknya, jika P-nya menjauhi sumber, maka kecepatan pendengar bernilai negatif. Begitupun untuk sumber bunyi. Nah, dari pemahaman ilustrasi ini, kita bisa pahami rumus efek Doppler, yaitu VP sama dengan P plus minus VP per P plus minus PS dikali Fs, di mana F adalah frekuensi dan P adalah kecepatan. Untuk memahaminya, mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ditanyakan adalah frekuensi pendengar atau FP. Maka dapat kita cari menggunakan samaan. FP sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS dikali F. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, mudah bukan belajar efek Doppler? Semoga bermanfaat untuk sahabat rumah belajar semuanya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang lainnya ya. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.